Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang fikih, ya, fikih kelas 9 pada bab ke-6, yaitu ketentuan warisan di dalam Islam, ya. Kita melanjutkan pembahasan pada video yang sebelumnya. Jadi ini pembahasan warisan part 2. Kita mereview sebentar eh, pembelajaran pada part pertama, ya. Dalam part pertama di sana disebutkan golongan ahli waris, ya. Golongan ahli waris ini ada zawil furud, ya. Nah, apa sih itu zawil furud, ya? Zawil furud itu sering juga disebut dengan ashabul furud, yaitu kalau furud itu sendiri, nah, artinya adalah bagian harta yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ashabul furud atau zawil furud adalah ahli waris yang mendapatkan harta yang ketentuannya itu telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, berupa pecahan bilangan seperdua dari hartanya, seperempat, sepertiga, dan lain sebagainya. Nah, yang termasuk ke dalam ashabul furud atau yang termasuk ke dalam ashabul furud atau zawil furud ini ada 12 orang, ya. 12 orang, 4 laki-laki dan juga 8 perempuan. Kalian bisa cek di buku paket, ya. Nah, kemudian yang kedua ada asobah. Nah, asobah itu apa? Asobah itu artinya sendiri sisa. Jadi asobah di sini adalah ahli waris yang berhak menerima seluruh harta warisan dari semua sisa setelah harta warisan itu dikeluarkan atau setelah warisan itu dibagikan kepada zawil furud ini. Nah, sisanya itu buat asobah, namanya asobah. Terkadang bisa mendapatkan sedikit, terkadang juga bisa mendapatkan banyak. Nah, asobah dibagi menjadi dua, ada asobah binafsi, yaitu anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seibu, ya. Ustadz ini pakai disingkat LK, anak laki-laki, BPK bapak, kakak kakek. Kemudian ada yang kedua, ada namanya asobah bil ghairi, ya. Asobah bil ghairi yaitu asobah karena orang lain, yaitu anak perempuan yang ditarik oleh anak laki-laki. Kemudian ada asobah ma'al ghairi, yaitu siapa? Saudara perempuan kandung bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Nah, kemudian ada lagi golongan ahli waris zawil arham. Apa namanya? Apa itu zawil arham? Zawil arham itu eh, kerabat atau pewaris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris, baik sebagai itu zawil furud ataupun asobah, ya. Namun masih ada kekerabatan, masih ada family. Bisa jadi pun zawil arham ini lebih dekat dari pewaris dibandingkan asobah dan zawil furud ini, ya. Jadi yaitu ahli waris yang tidak terdapat, yang bukan termasuk ke dalam ahli waris. Oke, kemudian nah, kemudian hijab, awal dan juga rod, ya. Oke. Yang pertama ada hijab. Apa sih itu hijab? Hijab secara bahasa sendiri artinya adalah penghalang. Sedangkan secara istilah adalah penghalang yang menyebabkan ahli waris tertentu tidak menerima warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat, ya. Nah, orang yang terhalang menerima warisan disebut mahjub. Oke, contohnya bapak. Nah, jadi ini contoh yang pertama adalah yang tidak termahjub, yang tidak terhijab oleh siapapun. Jadi bapak, jika ada bapak ahli warisnya anak, ibu, istri ataupun siapapun, maka bapak ini tetap mendapatkan harta warisan, tidak akan terhalangi oleh siapapun. Yang kedua, cucu perempuan. Nah, kalau ahli warisnya ada saudara seibu, maka cucu perempuan ini terhalang mendapatkan warisan, harta warisan. Kemudian contohnya lagi, kalau ahli warisnya ada anak laki-laki,
cucu laki-laki 2 perempuan, maka cucu laki-laki ini otomatis terhijab atau mahjub namanya ya, tidak akan mendapatkan harta warisan karena ada anak laki-laki dan juga ada 2 anak perempuan. Nah, ini namanya hijab ya, menghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Aul ya. Apa itu aul? Aul itu meningkat atau bertambah. Nah, jadi yang dimaksud aul ini memperbesar angka asal masalah sehingga menjadi sama dengan jumlah pembilang dari bagian ahli waris yang ada karena perhitungannya lebih besar dari harta yang mau dibagi. Nah, kita langsung masuk ke contoh saja biar permudah. Oke ya. Contohnya, ada seseorang yang meninggal, ya kan, meninggalkan ahli waris ada suami, kemudian ada 2 saudara perempuan kandung. Nah, kita ini cara menghitung ahli waris ya. Jadi cara menghitung waris yang lebih mudah, cara Ustadz yaitu bikin tabel seperti ini. Tentukan dulu siapa ahli warisnya. Di sini ada suami dan juga ada 2 saudara perempuan sekandung. Nah, kemudian di tabel kedua ini bagian yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Bagian suami berapa? Bagian suami yaitu 1/2 ya, 1/2. Karena tidak ada anak. Kalau ada anak berapa? 1/4. Kemudian bagian 2 saudara perempuan ya kandung yaitu 2/3. Nah, kemudian berapa yang bisa dicari, yang bisa dibagi dengan 2 dan 3? Kita cari KPK. Nah, 6 ya kan? 6 dibagi 2 maka 6. 6 ini yang disebut dengan asal masalah atau KPK nih, memperbesar angka masalah. Nah, ini ya. 6 ini namanya asal masalah. Nah, kemudian kita bagi 6 bagi 2 kali 1 3. Kemudian 6 dibagi 3 dikali 2 adalah 4 ya. Nah, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, seharusnya di sini ini harusnya 6, namun di sini 7, maka inilah yang disebut dengan aul, yaitu pembilang, ini namanya pembilang lebih besar dibandingkan dengan angka masalah. Jadi untuk memudahkan membagi warisan, maka asal masalahnya ini disamakan dengan pembilang. Jadi bagian suami jadi 3/7 dikali harta warisan berapa, kemudian 2 saudara perempuan bagiannya 4 ya, 4/7 ya, ini namanya angka pembilang. Nah, kemudian ada rot ya. Rot artinya mengembalikan. Oke. Maksudnya di sini adalah mengembalikan sisa harta warisan kepada ahli waris karena ahli waris yang ada hanya yang mendapat ketentuan saja, berarti tidak ada yang dapat menghabisi semua harta atau semua sisa ya. Kita masuk ke contoh. Contoh ahli warisnya ada anak perempuan, kemudian ada ibu. Bagiannya anak perempuan setengah karena sendiri, kalau banyak itu 2/3 ya. Ibu yaitu 1/6 karena ada anak perempuan, kalau tidak ada anak perempuan yaitu 1/3. Kita cari asal masalahnya atau KPK-nya yaitu 6. Jadi 6 bagi 2 kali 1 3, kemudian 6 bagi 6 kali 1 1. Nah, kemudian ditambahkan hasilnya 4. Nah, pembilang ini lebih kecil daripada 6. Nah, ini disebut dengan rot, yaitu lebih kecil. Kalau yang tadi aul itu lebih besar daripada asal masalah. Jadi untuk mempermudah, maka kita gunakan yang 4 ini. Jadi 3/4 dikali harta warisan. Jadi bagian ibu 1/4 kali harta warisan ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam praktek pembagian harta waris ya. Kita bisa ulangin lagi. Jadi kalau mau menghitung ahli waris lebih mudah dibikin tabel terlebih dahulu ya.
Nah, jadi yang pertama tabel ini adalah ahli waris, kemudian yang kedua ini adalah furudul muqaddarah, bagiannya berapa, kemudian setelah itu dicari KPK-nya atau asal masalahnya, kemudian dijumlahkan 4 bagi 2 bagi 4. Nah, ini hasilnya. Nah, karena hasilnya 3, 4 per 3 sama dengan 1, maka 1 ini dikasihkan ke bapak, yaitu asobah sisa tadi ya. Jadi tetap menjadi 4 di sini kan. Jadi bagian perempuan adalah 2 per 4 dikali harta warisan berapa. Nah, nanti dijumlahkan ya. Kemudian kita masuk ke dalam langsung contohnya ya. Oke. Contohnya, seorang wafat meninggalkan seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Harta warisnya 200 juta. Maka pembagian warisnya adalah bagaimana? Oke, kita bikin tabel. Ahli warisnya ada siapa? Laki-laki, anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Nah, kalau seperti ini, maka ingat tadi di awal, bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Jadi kalau perempuan dapat 1, maka laki-laki mendapat 2 ya. Oke. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Jadi laki-laki 2, 2 perempuan 2 ya kan, karena 2 perempuan. Maka ditambah 4. Maka lebih mudahnya 2 per 4 dikali 200 juta. Kemudian 2 per 4, maka berapa? Hasilnya 100 juta. 20 dibagi 4, 55 kali 2, 100. Jadi 100 juta. Nah, kemudian ya bagian 2 perempuan adalah 2 per 4 dikali 200 juta. Maka hasilnya 100 juta. Oke. Kemudian kalau yang ditanya 1 perempuan, maka 1/4 dikali 200 juta, maka 50 juta ya. Kemudian contoh yang kedua, seorang wafat meninggal akan anak perempuan, suami, bapak, harta warisannya 120 juta. Maka pembagian harta warisnya adalah kita bikin tabel, kemudian kita cari dulu siapa ahli warisnya, yaitu ada anak perempuan, kemudian ada suami, kemudian ada bapak. Ya kan? Kita lihat, anak perempuan bagiannya setengah. Ya, seorang perempuan bagiannya setengah. Suami berapa? Suami 1/4 ya Kak, 1/4. Karena ada anak perempuan. Kemudian bapak yaitu asobah, sisa dari pembagian anak perempuan dan suami ini. Oke, kita cari asal masalahnya dulu. 4 dibagi 2, maka dikali 1 2. 4 dibagi 4, 1 1. Maka 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya kan. Jadi 4 dikurang 3, 1/1-nya ini dikemanakan? Tentu diberikan kepada bapak ya. Oke. Jadi 4. Jadi bagian perempuan adalah 2. Nih 2 per 4 dari mana? Ini 2. Kemudian 4 ya kan. Ini kalau ditambahkan 2 tambah 2 4. Jadi 2 per 4 dikali 120 juta, maka 60 juta. Sudah tahu ya cara menghitungnya? Tinggal 120 dibagi 4 dikali 2, maka 60 juta. Bagian suami yaitu 1/4 dikali 120 juta, maka hasilnya 30 juta. Kemudian bagian bapak yaitu 1/4 dikali 120 juta, maka 30 juta. Nah, ini lah pembagian harta. Kemudian kita masuk ke contoh berikutnya. Sekarang kasus Aul ya. Ingat tadi Aul itu apa? Aul itu meningkat atau lebih. Jadi pembilang lebih besar daripada asal masalahnya. Jadi seorang wafat, ahli warisnya 3 orang istri, kan? 7 anak perempuan, ibu dan bapak. Harta warisannya 270 juta. Pembagiannya bagaimana? Oke, kita bikin tabel ya. Ahli warisnya siapa? 3 orang istri. Kemudian 7 anak perempuan, kemudian ibu, kemudian bapak. Nah, bagian istri 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada anak. Kalau tidak ada anak maka 1/4. 7 perempuan itu 2/3. Kemudian bagian ibu 1/6, bagian bapak 1/6. Ya, ini tahunya dari mana sih? Ya, di buku sudah ada, tinggal dicek saja ya. Jadi ini sudah ada ketentuannya, tidak ngarang ya.
kita cari asal masalahnya atau KPK yang bisa dibagi 8, bagi 3, bagi 6, berapa? Yaitu 24. 24 bagi 8 kali 1, 3. 24 bagi 3 kali 2, 16. 24 bagi 6 kali 1, 4. 24 bagi 6 kali 1, yaitu 4. Nah, ini ditambahkan hasilnya 27 kan? Nah, ini lebih besar daripada asal masalahnya, kan? Nah, untuk mempermudah kita pakai yang 27. Maka pembilangnya lebih besar dari asal masalah disebut dengan dan aul. Oke. Nah, kemudian jadi bagian 3 orang istri adalah 3 per 27 kali 20 juta. Hasilnya 30 juta. 30 juta ini dibagi 3 istri. Jadi satu istri mendapatkan 10 juta. Kemudian bagian perempuan yaitu 16 per 27 dikali 270 juta, 160 juta. Kemudian bagian ibu 4 per 27 dikali 270 juta, hasilnya 40 juta. Ya, bapak 4 per 27 kali 270 juta, hasilnya 40 juta. Ya. Jadi ini hasil pembagian warisan. Oke, kemudian kita ke kasus Roth. Jika seorang wafat meninggalkan harta warisan 300 juta, ahli warisnya adalah seorang anak perempuan dan ibu. Nah, pembagian masing-masingnya berapa? Oke, ahli warisnya siapa? Anak perempuan, kemudian ibu. Bagian anak perempuan 1/2, bagian ibu 1/6. Asal masalahnya 6, 6 bagi 2, 3, kemudian 1, nah 4, ya kan? Pembilangnya lebih kecil daripada 6. Jadi bagian seorang anak perempuan adalah 3/4, kan? 3/4 kali 300 juta, hasilnya 225 juta. Nah, bagian ibu 1/4 kali 300 juta, maka 75 juta. Ini kasus Roth, ya. Sekian pembahasan kita pada kali ini, semoga bisa dipahami. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.